Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizkullah. Saya dari Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi di semester 4. UPBJJ dari UPBJJ Bandung. Untuk NIM saya 051451821. Di sini saya mau mempraktekkan tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer, yang mana kita diberikan soal-soal seperti ini. Kita akan masuk ke soalnya saja langsung. Nah, untuk soalnya seperti ini ya. Di sini kita diminta untuk mengerjakan kurang lebih 4 soal, yang mana nomor 1 itu kita diminta buat jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 switch, dan kita harus menghubungkannya satu sama lain, dan kita akan mengetesnya dengan ping. Nomor 2 kurang lebih sama dengan nomor 1, tapi ada tambahan HTTP servernya. Untuk nomor 3 kurang lebih tambahan dari nomor 2, yaitu HTTP server dan juga DNS server. Nomor 4, kita diminta untuk membuat jaringan dengan desain seperti ini, dan kita harus mengetesnya, kurang lebih spesifikasi pengetesannya seperti ini ya. Oke, kita akan langsung saja ke prakteknya. Di sini kita menggunakan digunakan software Cisco Packet Tracer, yang mana teman-teman juga bisa download sendiri di webnya Cisco, dan ini pun harusnya gratis. Tinggal menggunakan Cisco for All saja, Skill for All itu tinggal login, nanti kita bisa menggunakannya secara gratis. Oke, masuk ke nomor 1, kita diminta 4 komputer dan juga 1 switch ya. Di sini di Cisco untuk masukkan komputer tinggal masukkan menu end device, terus di sini ada PC ya. Kita masukkan saja satu persatu PC-nya. Ini PC-nya kita masukkan 4 ya. Kita tadi butuh 4 untuk PC-nya. Lalu di switch kita masukkan sini saja ada network device, terus di sini ada switch. Lalu kita masukkan saja switch-nya. Nah, untuk menghubungkannya perangkat yang berbeda, kita akan menggunakan kabel strike ya. Di sini untuk di Cisco ada kabel strike namanya copper strike through. Ini kita pakai kabel ini dan kita masukkan ke fast Ethernet 0, karena kita akan menghubungkannya dengan Ethernet ya, atau kabel. Klik saja ke PC 1, terus kita hubungkan ke router. Cari saja port fast Ethernet yang kosong. Di sini juga sama ya. Kita lakukan untuk komputer selanjutnya. Ini juga kita akan lakukan untuk komputer selanjutnya, dan yang ini juga sama ya. Nah, setelah semuanya terhubung, ini tentu saja tidak bisa langsung terhubung ya. Kita perlu mengeset IP address-nya dulu untuk komputernya satu persatu. Nah, kita masuk ke komputer yang pertama ini, tinggal masuk saja ke menu desktop, terus ke menu IP configuration. Terus kita masukkan nih IP-nya berapa nih untuk komputer ini, 168.1.1 misalkan. Nah, untuk subnetnya kita set di 255.255.0, 255.255.250 udah. Terus untuk PC yang selanjutnya kita set juga untuk IP address-nya. Di sini karena beda PC berarti harus beda IP address, tinggal ganti saja belakangnya set dari 1 jadi 2. Untuk subnetnya sama aja, harusnya di set 255.255.255.0. Lanjut, untuk PC selanjutnya kurang lebih sama ngesetnya. Nah, tinggal ganti saja belakangnya tadi 2 berarti sekarang 3 gitu. Subnetnya sama, ini pun yang ini pun sama ya harusnya di setnya. IP-nya jadi 4 berarti. Nah, subnetnya sama. Kita cek sekarang dari PC yang ini ke PC yang lain. Masuk saja ke menu desktop ya tadi, desktop, terus ke command prompt. Terus di sini kita bisa ngeping kayak fitur yang ada di Windows pada umumnya ya. Kita coba ping ke PC lain 192.168.1.2 ya. Ini kan 11, kita akan ping ke PC lain dengan 12. Nah, kita akan mendapatkan reply, berarti di sini sudah terhubung. Kita coba lagi ke PC lain 3. Nah, di sini kita dapat reply juga, berarti sudah terhubung ya, berhasil terhubung. Oke, kita akan coba dengan PC yang lainnya, yang ini misalkan. Masukkan ke command prompt juga, terus ping juga 192.168.1.1 nih, berarti alamat PC yang ini kan. Kita akan ping, coba apakah bisa terhubung juga. Nah, sudah terhubung, berarti sudah berhasil untuk menghubungkan jaringan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2.
buatkan satu HTTP servernya ya. Nah, kita akan menambahkan HTTP server di jaringan ini. Caranya tinggal ke end device. Karena HTTP server itu menggunakan server, berarti kita memasukkan komponen server ya di sini. Nah, di sini kita tulis saja di sini HTTP server ya, ganti saja namanya jadi HTTP server agar lebih jelas ya. Nah, sudah. Setelah itu kita akan hubungkan juga dengan kabel yang sama karena ini perangkat yang berbeda ya antara switch sama server. Kita akan hubungkan switchnya dengan server. Cari saja yang kosong. Nah, ini hubungkan switch dengan server sudah. Lalu di servernya kita akan mengeset juga IP servernya ya. 192.168.1. Nah, untuk membedakan server dengan PC, saya akan memasukkan nomor dari 100 di belakangnya sini. Sementara untuk subnetnya sama aja ya harusnya. 192.155.255.0. Sementara IP-nya seperti ini ya. Pola depannya sama tapi belakangnya berbeda. Nah, lalu di HTTP server ini kita masuk ke tab service. Di sini ada service. Nah, pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya ini on ya. Jadi agar bisa diakses dari PC sebagai HTTP atau HTTP server. Oke, dari sini kita akan coba dari PC ini. Buka saja web browser. Nah, kita akan membuka web browser dari PC yang nomor 4 ini. Setelah itu, kita masukkan alamat dari servernya ya. Tadi kan 192.168.100 ya tadi alamatnya. Kita akan klik saja go. Nah, kalau sudah berhasil munculkan page ini, berarti kita sudah berhasil menghubungkan HTTP servernya ke jaringannya. Seperti itu. Oke, berarti nomor 2 sudah beres. Nomor 3, selain HTTP server, kita juga diminta untuk menambahkan DNS servernya ya. Dari nomor 2 ini, kita akan masuk ke nomor 3, yaitu menambahkan DNS server. DNS server kita akan menggunakan komponen yang sama, yaitu menggunakan server ya. Nah, kita masukkan saja. Kita ganti dulu namanya DNS server. Nah, untuk DNS server sini kita juga set ya untuk IP-nya, tapi sebelumnya kita harus menghubungkannya dulu dengan router. Cari saja port yang kosong tadi ya, jadi masuk Ethernet ini sama. Nah, masuk ke desktop juga, IP configuration, masukkan juga IP-nya 192.168.1.200 ya. Untuk DNS server ini saya akan mulai dari nomor 200. Untuk subnetnya sama saja harusnya. Nah, ini kita akan ingat-ingat dulu ya, IP-nya 200 belakangnya. Lalu kita akan masuk ke service. Di sini HTTP dan HTTPS-nya on juga, DNS. Nah, ini DNS service-nya kita harus on-kan ya. Untuk DNS server kita on-kan dulu. Nah, seperti itu. Oke, apa sih yang akan digunakan dari DNS server ini? DNS server ini akan digunakan untuk mengakses HTTP server di sini ya. Yang mana alamat dari HTTP server ini adalah 100 ya. 168.1 dan 192.168.100. Oke, kita copy. Nah, caranya kita masuk ke DNS server ini. Lalu di sini ada menu service, lalu ke menu DNS, kita on-kan dulu untuk DNS service-nya. Name-nya di sini kita akan masukkan name-nya karena DNS itu kan berarti kan kayak google.com dan sebagainya. Kita akan masukkan jaringanku.com ya. Nah, masukkan type-nya A record. Langsung kita masukkan address-nya ya. Tadi 192.168.1.100. Untuk address HTTP servernya kita akan add. Nah, sudah, ini sudah beres di add. Sudah ada. Nah, selanjutnya kita harus mengeset DNS server dari setiap PC ya. Yang mana di sini DNS server itu IP configuration-nya adalah 1.200. Kita akan copy. Kita akan masuk ke PC-nya. Masuk ke IP configuration. Di sini ada DNS server ya. Masukkan saja alamat DNS servernya yang 200 itu. Terus di sini juga ada, masukkan aja semuanya ke semua PC. Nah, ini PC selanjutnya. Oke. Dan PC terakhir ya, yang masukkan DNS servernya. Sudah. Ketika semua DNS server dimasukkan, kita akan masuk ke PC yang ini. Kita akan membuka web browser.
Akan coba buka web browser. Nah, tadi kan URL-nya itu jaringanku.com ya. Apakah bisa kita akses? Go. Nah, ini sudah muncul, berarti kita sudah berhasil menghubungkan DNS server untuk HTTP server yang ini ya. Jadi kita berhasil mengakses HTTP server melalui DNS server. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk soal terakhir ya, soal nomor 4 di sini untuk membuat jaringan dengan desain seperti ini ya. Oke, jaringannya desainnya seperti ini. Kita akan buat di Cisco. Ini yang tadi sebelumnya kita akan buat saja file baru ya. Kita akan save dulu yang ini. Kita masukkan 0, 1 sampai 3 ya. Kita akan masukkan di dokumen save. Oke, kita akan membuat file baru untuk nomor 4. New. Oke, untuk nomor 4 kita akan menggunakan, kalau di sini kita lihat ada 3 server, ada 2 PC, ada 2 switch 29524 dan ada 1 router 1841 ya. Kita akan masukkan dulu untuk komponennya. Yang pertama itu masukkan dulu 2 PC. Ada 2 PC, tadi ada 3 server. Oke, 3 server. Terus ada 2 switch pakai yang 29524. Lalu ada 1 router ya, 1 router yang 1841 ya, yang ini. Nah, di sini kalau dari gambarnya semuanya dihubungkan dengan kabel yang sama ya, kabel straight. Kita akan coba hubungkan juga semuanya dengan kabel yang sama ya. Dengan kabel straight, tinggal buka saja straight, ini terhubung ke sini. Seperti yang sebelumnya ya, sama saja, cari saja yang kosong untuk fast ethernet portnya. Ini terhubung ke router untuk switchnya. Lalu ini PC ini terhubung ke switch ini. Lalu server juga terhubung ke switch ini. Ini juga sama ya, terhubung ke switch ini. Lalu terakhir hubungkan switch yang ini ke router. Oke, sudah untuk penghubungannya dengan kabel straight. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sini, kita harus memastikan ping dari PC 0 ke PC 1 berhasil ya. Nah, kalau kita lihat di sini jaringannya itu punya 2 bagian ya, bagian kanan dan juga bagian kiri. Yang mana bagian kanan ini diwakili oleh 2 server. Kita akan masukkan, ganti-ganti dulu ya nama servernya. Di sini Ilkom dan juga ada DNS server, dan di sini ada penilkom ya. Kita akan ganti dulu dari ilkom.com. Di sini ada DNS server. Oke, di sini ada penilkom ya. Penilkom, sebentar. Penilkom.com. Nah, kita sudah set sesuai nama yang ada di soal. Oke, selanjutnya kita akan mengeset untuk address masing-masing ya. Di sini untuk bagian kanan saya akan mulai dari PC dulu ya untuk setnya, sama seperti sebelumnya, masuk ke tab IP configuration saja. Di sini akan saya 192.168.2.2 ya. Nah, di sini akan saya masukkan seperti ini untuk address yang sebelah kanan. Di depannya itu 2, lalu ini 2 ya. Kenapa 2 sih di belakangnya? Kenapa nggak ada mulai dari 1? Nanti kita akan tahu kenapa. Nah, ini subnet tasknya sama 255.2550 seperti ini. Oke, sudah. Untuk yang server ini kita akan set juga untuk IP addressnya. Ini akan saya mulai dari 100 untuk server seperti sebelumnya. Cuma tetap 2 ya sebelum 100-nya.
Untuk DNS server juga sama, kita akan set juga. Ini akan mulai dari 200 ya untuk yang ini. Nah ini sudah. Untuk yang kanan, kita akan mengeset dari PC dulu. Ini bedanya dengan yang kiri, kita akan masukkan dari 168.1.2 ya. Nah ini kita akan masukkan seperti ini, sudah di set. Lalu untuk server sama, kita akan set juga IP-nya. Ini akan kita mulai dari 100 untuk server. Subnet address-nya sama saja. Oke, setelah itu di sini kan sudah hijau nih, udah hijau semua ke switch dan ke device-device-nya. Yang merah tinggal ke router. Nah, routernya kita akan set dulu ya, karena router ini ada pengesetan khusus. Kita masuk ke routernya, ke config. Nah, di sini ada interface ya, ada dua interface, yang 0 sama yang 1 ya. Nah, untuk interface 0 tadi kita lihat ini menghubungi kemana ya? Nah, ke Ethernet 0 ya, 00. Dari yang kiri ini ke 0, berarti yang ini 1 ya. Nah, kita buka Ethernet 0, tadi masukkan IP address-nya ya. Kalau yang di kiri kan tadi kan 1 ya berarti ya, 192.168. Nah, ini set 1 ya. Nah, ini seperti ini. On-kan juga, jangan lupa port statusnya di on-kan untuk menyalakan routernya ya, agar bisa menerima traffic dari yang sebelah kiri. Nah ini satu-satu. Oke, setelah mengeset IP address routernya sudah. Oke, kita akan set juga yang kanan, kita akan on-kan juga. Tapi yang kanan kan depannya 2 kan, berarti 2.1. Untuk subnetnya sama saja 255.255.0 ya. Sudah. Lalu karena routernya tadi kita sudah set 192.168.1.1 untuk yang kiri dan yang kanan 21, kita harus set juga ya di sininya ya, di PC dan juga servernya. Apanya? Default gateway-nya. Gateway itu ke router ya. Berarti ini kita set 1. Nah, seperti itu agar bisa terhubung ke routernya. Dan ini juga sama, kita akan set 1.1 ya. Seperti itu. Nah, ini sudah. Untuk yang kanan kan berarti 21 ya. Set lagi. Ini default gateway-nya ya, 21. Ini juga sama, set juga default gateway-nya 21. Untuk yang server ini juga sama ya, set default gateway-nya 21. Kenapa sih kita harus mengeset default gateway? Karena agar semuanya terhubung dengan router ya. Jadi jaringan kiri bisa mengakses ke jaringan kanan, begitupun sebaliknya jaringan kanan bisa mengakses ke jaringan kiri ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari soal, setelah kita berhasil menghubungkan, kita harus mengecek nih ping dari PC 0 ke PC 1 bisa nggak sih terhubung. Kan kalau dari sini kita lihat PC 0 tuh kan beda ya jaringannya sama PC 1, cuma dihubungkan dengan router. Apakah dia bisa terhubung? Kita akan coba masuk ke PC 0, masuk ke command prompt. Tadi untuk addressnya PC 1 kan 198.168.22 ya. Kita akan coba ping dari PC 0 ini. Ping 192.168.22 ya. Nah, di sini ping apakah berhasil atau tidak ya? Nah, berarti masih request timeout, tapi setelahnya mendapatkan reply. Berarti tadi butuh loading sebentar untuk menghubungkan ya. Kita akan coba lagi, ping sekali lagi 192.168.22 ya. Nah, di sini kita langsung mendapatkan reply, berarti sudah terhubung antara PC 0 dan PC 1. Kita akan lanjut ke kriteria selanjutnya, yaitu ping dari PC 1 ke PC 0. Tadi berapa address untuk PC 0? 168.1.2 ya. Kita akan coba dari PC ini. Kita akan masuk command prompt juga. Ping 192.168.1.2. Nah, di sini kita langsung mendapatkan reply yang berarti sudah terhubung ya antara PC 0 dan PC 1, baik sebaliknya pun sudah terhubung dari PC 1 ke PC 0. Oke, selanjutnya adalah buka web browser, akses ilkom dari PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka.
Nah, berarti kita harus mengeset dulu DNS dan juga HTTP servernya ya. Jadi dari PC1 ke Ilkom ya. Oh, sebentar. Ini harusnya PC1 ya. Tapi yang penting tadi sudah terhubung. Dan ini, oh ini kita rubah dulu ke PC2. Kita ubah dulu ke PC1. Ini ubah ke PC0. Nah, berarti walaupun tadi berbeda namanya, tapi yang penting sudah terhubung. Oke, ini kriteria selanjutnya adalah PC1 harus bisa mengakses ke halaman Ilkom. Berarti PC yang ini harus bisa mengakses server yang di sini. Berarti kita harus mengakses dulu dan HTTP servernya sebelumnya. Di sini ada service seperti tadi HTTP server. Untuk membedakannya kita akan edit dulu indeks HTML-nya ya agar bisa dibedain nantinya. Yang benar nggak sih akses server Ilkom gitu? Selamat datang di web ilkom.com ya. Kita akan set seperti ini. Save. Ya, yes. Dan di sini kita akan juga set untuk yang penilkom ya agar bisa dibedain sama server yang Ilkom. Tinggal service, edit indeks HTML-nya. Ini kita ganti aja penilkom. Save. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengeset untuk DNS servernya. Nah, di sini DNS servernya tadi seperti ini si IP address-nya. Terus di sini kita akan masukkan ke DNS seperti yang di soal 1 sampai 3 di soal 3 tadi ya pakai DNS. On-kan dulu DNS servernya. Di sini berarti kita masukkan ilkom.com ya. Yang mana ilkom.com ini tadi si ada situ 192.168.2.100 kita tambahkan, dan satu lagi penilkom.com yang mana di situ 192.168.1.100 kita tambahkan juga. Nah, ini kita sudah menambahkan 2 ilkom dan penilkom. Nah, selanjutnya kita masuk ke desktop. Di sini kita akan ambil IP address dari DNS servernya dan kita harus mengeset IP address dari DNS servernya di PC 1 dan juga 0 ya. Kita masuk ke sini, IP configuration, kita set DNS servernya ke server DNS-nya 200 ya ini. Ini juga kita harus set juga ke DNS servernya. Nah, sudah. Yang pertama, kriterianya itu adalah PC1 harus bisa mengakses server Ilkom. Kita akan coba masuk ke web browser. Kita akan tunggu dulu web browser terbuka. Nah, sudah. Kita akan akses domain atau DNS ilkom.com. Go. Apakah berhasil? Nah, sepertinya Nah, sudah ya, sudah bisa berhasil ya loading ya. Ini sudah berhasil diakses ya dari PC0 dari PC1 ke domain atau DNS Ilkom. Kita akan coba dengan cara lain ya. Kita menggunakan command prompt, kita pakai ns lookup ya ke ilkom.com. nslookup.ilkom.com. Oke. Tadi sudah berhasil untuk dari PC1 mengakses ke servernya Ilkom. Selanjutnya itu dari PC0 harus bisa mengakses halaman penilkom.com. Kita akan coba dari PC0 kita buka web browser. Servernya di sebelah sini ya, sebelah jaringan kiri. Apakah bisa kita akses? Kita tunggu web browser terbuka. Kita masukkan DNS-nya penilkom.com. Kita coba. Nah, di sini kita berhasil juga untuk mengakses web penilkom dari PC0.
Nah, seperti itu kurang lebih dari saya. Semoga penjelasannya bisa dipahami untuk tugas 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.